Karena Presiden Soekarno ini walaupun beliau beragama Islam, tapi saya yakin beliau bukanlah seorang Islam yang mengerti yaitu akidah Islam ya. Jadi Soekarno ingin membawa satu wadah baru yaitu nasakoh, agamis. Jadi agama, dan yang terakhir adalah melalui komunis. Oke, baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membawakan lagi satu perjalanan. Ini masih area di Batu Kawan menuju ke Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tapi ini saya ambil di waktu pagi, pukul 8 pagi ya. Di sini ada Eco Watt di belakang saya ini, dan saya akan menggunakan kamera di waktu pagi ya, karena ada malam, ada tengah malam, dan waktu pagi dan waktu petang. Jadi semua ini saya akan ambil 4 penjuru melalui kamera kita supaya saya ada kenangan tersendiri sewaktu saya balik di Indonesia ya. Ada Pulau Pinang macam mana, Batu Watt macam mana, area di Batu Kawan tuh macam mana. Teruskan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Batu Kawan menuju ke Pulau Pinang. Terima kasih. Baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya memulakan perjalanan di Eco Watt ya. Oke, luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kenangan saya yang akan saya abadikan melalui channel YouTube, sekaligus perkongsian, yaitu jalan-jalan di area Batu Kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke jambatan. Kita akan masuk ke jambatan kedua Pulau Pinang. Ini di waktu pagi ya. Saya pernah membuat video juga di waktu petang pukul 12, dan kemarin waktu malam ya, tengah malam saya ambil. Jadi banyak angle yang saya dapatkan. Ini matahari di waktu pagi yang cukup terang elok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Antas syamsun, anta nurun, anta badrun ya Muhammad ya Rasulullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Saya mengambil angle yang cukup cun ya ini, karena bertentangan dengan matahari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masuk di jambatan kedua Pulau Pinang. Kita akan membayar tol di sini. Oke, kita akan membayar tol di sini. Plaza tol 500 meter ya. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, luar biasa nih. Jambatan kedua. Kita akan memasuki jambatan. Rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membayar tol Rp6.50 kalau tak silap nih. Oke. Rp5.74. Tak sampai Rp6 ya. Rp5.74 saja. Oh, macam tuh ya. Jadi 4 sen pun dikira ya. Oke. Kita sudah masuk di area Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, jambatan yang kedua Pulau Pinang. Kita boleh lihatlah daripada pembangunan yang berada di area Batu Kawan ini terus naik 100% dari tahun ke tahun, naik ya. Bangunan-bangunan banyak sekali, dan kilang-kilang high teknologi yang berada di area sini. Oke, kita mendapatkan pemandangan yang bagus karena kita menghadap ke barat, namun matahari waktu pagi dari timur ya. Kita akan disinari matahari yang begitu indah. Memang saya menyajikan video yang
jarang-jarang orang buatnya. Ini agar menjadi kenangan untuk saya sewaktu balik ke Indonesia. Kelak setahun, 2 tahun, 5 tahun saya ada lagi kenangan-kenangan. Baiklah, sojo ngecompio saya konco-konco dulur-dulur kabeh yang berada di Indonesia. Saya tak berani nak. Sekarang saya tak berani nak buat perbandingan. Nanti ada Al-Fajr Jakarta nih, nanti dia masuk ke ekonomi, ke sistem-sistem, nanti bergaduh lagi ya. Karena kita tidak mau masuk terlalu dalam, agar supaya kita santai dalam YouTube ini. Nanti semua akan dibincangkan, nanti semua di komen nanti. Wah, keras nih bahasanya nanti. Jadi begitulah ya, negara-negara yang pernah dijajah oleh Belanda, maka dia akan ada keberanian untuk memberontak. Ataupun negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang ya, Jepun ya, itu juga akan sedaya upaya menjadi yang agresif ya, untuk membela untuk membela diri ya. Tidak rela mereka untuk berbincang secara elok-elok itu sukar ya, apalagi Al-Fajr Jakarta nih ya. Dia menggunakan fakta-fakta dan juga data-data untuk berhujah dengan saya. Bagus itu, saya suka. Tapi kalau saya melayani, maka akan lagi teruk ya, Al-Fajr Jakarta ya. Oke. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah area yang kita akan menuju ke Bayan Lepas ini. Di waktu pagi ya, sambil di atas jembatan ini. Mengapa kesilapan? Saya akan di sini bercakap tentang prinsip Nasakom yang pernah ingin dibawa oleh Presiden Soekarno melalui Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dan ini sudah pun melanggar kodrat dari seorang yang beragama Islam. Karena Presiden Soekarno ini walaupun beliau beragama Islam, tapi saya yakin beliau bukanlah seorang Islam yang mengerti yaitu akidah Islam ya. Beliau ingin membawa satu narasi dan juga konsep baru di dalam bernegara di Indonesia dengan menerapkan yaitu konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Tanpa disadari, beliau sudah melawan dari prinsip sebagai orang Islam ya. Mana boleh. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri sudah jelas menolak untuk mengakui, yaitu dengan di materainya perjanjian dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di Mekah ya, dengan mengatakan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu sudah jelas. Kalaulah Presiden Soekarno, saya berani mengatakannya, yaitu konsep Nasakom memakan diri sendiri dan menghancurkan karir politiknya di dalam membawa revolusi ya di Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita berjalan ini, saya membaca dari konsep yang dibawa oleh Nasakom, yang dibawa oleh Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Soekarno, sehingga beliau meninggalkan akidahnya untuk cita-cita beliau membawa satu pasukan di dalam Nasakom tersebut, ingin menggabungkan daripada rakyat yang berbilang kaum dan agamis yang ingin disatukan melalui Nasakom. Jadi nasionalis itu adalah orang-orang yang memang nasionalis dalam arti ya bernegara. Dia memikirkan bagaimana kemajuan negara dan bagaimana untuk cepat membawa perubahan di dalam negara. Dan agamis adalah satu waktu itu adalah daripada Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, dan banyak lagi seperti Persis dan banyak lagi yang lainnya. Jadi
Soekarno ingin membawa satu wadah baru, yaitu Nasakom, agamis. Jadi agama, dan yang terakhir adalah melalui komunis. Jadi partai komunis yang benar-benar di dalam mengikuti alur politik yang ingin dibawa oleh Presiden Soekarno, memanfaatkan situasi ini sebaik-baik mungkin dengan mendukung apapun yang dicadangkan oleh Presiden Soekarno, bahkan memberikan 100% dukungan untuk menjayakan konsep nasionalis, agamis, dan komunis. Inilah yang perlu diterapkan oleh komunis pada waktu itu, karena Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, adalah satu pemegang tampuk kekuasaan yang kuat sekali, ya, sehingga sesiapa yang melawan Soekarno akan dianggap sebagai pemberontak, dan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh komunis. Dan buktinya adalah waktu, yaitu ada satu partai politik Islam yang tidak mendukung dengan ideologi Soekarno ini, yaitu Nasakom, maka partai politik dari Masyumi itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan alasan tidak membawa satu mission yang sama oleh pemerintah, yaitu Soekarno. Dan nasionalis pada waktu itu pun diwakili oleh partai beliau sendiri, yaitu partai yang dibawa oleh Soekarno itu partai PNI, ya, Nasionalis Indonesia, ya, PNI atau PDI. Sekarang PDI Perjuangan lah, ya. Oke. Berkenaan dengan konsep Nasakom ini, maka kekuatan yang terbesar pada ketika itu adalah daripada komunis yang menang 3 besar di Indonesia, menggunakan sebaik mungkin kekuasaan Presiden Soekarno melalui persahabatan, dukungan, semua itu akan membawa kepada komunis lebih kuat dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Karena dengan sendirinya, jika siapa yang tidak mendukung apa-apa yang dibawa oleh Presiden Soekarno, maka akan disingkirkan dari kabinet Soekarno, bahkan dibubarkan, ya. Oke. Nah, menginjak dari setelah merasa bahwa Presiden Soekarno itu kuat dan mendapatkan dukungan dari kabinet, yaitu komunis, ya, maka prinsip yang ingin dibawa lagi adalah memaksakan kehendak, ingin menjadi presiden seumur hidup, ya. Itu luar biasa itu Presiden Soekarno itu. Jadi keinginan Presiden Soekarno itu menjadi presiden seumur hidup dengan membawa konsep Nasakom tersebut dan diperkenalkan kepada dunia. Bahkan berani bercakap di Persatuan Bangsa-Bangsa dan membentuk negara non-blok yang tidak menyebelahi beberapa negara dengan percaya diri menggunakan konsep Nasakom tersebut. Dan konsep itu sebenarnya membawa padah pada beliau, karena beliau harus berbaik-baik dengan negara-negara komunis pada waktu itu, seperti Rusia, seperti China, dan juga Korea Utara, dan lain-lain. Jadi negara-negara Cina, negara-negara komunis, walaupun sebenarnya bertentangan dengan negara Islam ataupun negara Indonesia yang berketuhanan, ya, sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, itu dengan sendirinya dilanggar oleh Presiden Soekarno.
ketuhanan yang Maha Esa, ya, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya apa ya? Jangan mencampur adukan di antara orang liberal, orang agama, dan juga komunisme atau nasakom. Nah, ini ingin dicampur adukan menjadi negara liberal. Nah, ini adalah fakta, ya, fakta kesalahan yang dibawa oleh Soekarno yang melanggar daripada apa yang sudah disepakati oleh founding father di Indonesia, para pejuang-pejuang proklamasi di Indonesia, dengan diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus itu, yang yaitu ada ada 5 sila, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia harus memiliki Tuhan. Tidak boleh ada rakyat yang tidak mengakui ketuhanan, ya, dan keadilan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ini boleh saya mengatakannya, yaitu kesilapan Soekarno itu mencampur adukan dan membawa pada diri dia sendiri. Nah, itulah Presiden Soekarno. Dan akhirnya konsep itu ingin dipaksakan kepada negara-negara di tetangganya, seperti di Malaysia, seperti di Singapura. Maka siapa negara-negara yang ingin tidak bersetuju dengan konsep beliau, bahkan di negaranya sendiri, maka akan dihabisi. Ya, kalau di Malaysia ada Ganyang Malaysia, itu sebenarnya adalah kesalahan dari Presiden Soekarno sendiri yang terlalu bergairah untuk memperkenalkan konsep nasakom kepada dunia. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak lain ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya, maka sedikit demi sedikit, maka jika seseorang pemimpin itu melanggar dari konsep kebangsaannya sendiri yang dibawanya sendiri, bagaimana tidak melanggar, ya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilanggar sendiri oleh Presiden Soekarno, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan begitu rupa, begitu nyata, ya, karena beliau jatuh dengan sangat mudah oleh satu pemberontakan, yaitu peristiwa berdarah 1965, yaitu G30 SPKI, Gerakan Komunis, ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan presiden yang baru, yaitu Presiden Indonesia yang kedua, Insinyur atau Jenderal Soeharto, ya. Baiklah sahabat, ini satu perkembangan politik baru, ya, yaitu dengan hadirnya orde baru yang menghilangkan daripada orde lama tersebut. Dan ini harus dibayar dengan puluhan ribu hingga ratusan ribu nyawa untuk membawa konsep orde baru ini, dan tidak berakhir dan bersambung. Maka inilah bagi saya rakyat Indonesia yang membaca dari buku sejarah. Buku sejarah ini saya baca, yang dikirimkan oleh sahabat saya Bambang Khalidin, ya. Saya dikirimkan buku tersebut dan saya baca. Akhirnya saya memahami bahwa Presiden Soekarno bila jatuh dari tampuk kekuasaan itu karena melanggar prinsip yang dibawanya sendiri dengan mencampur adukan, yaitu nasakom, nasionalis, komunis, dan agamis. Ini bertentangan sebenarnya dengan Pancasila sendiri. Nah, baik, terima kasih. Ini saja pandangan saya sebagai rakyat Indonesia tentang sejarah di Indonesia sendiri, ya. Terima kasih karena sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mengerti dengan sejarah ini, tolong diperbetulkan, karena apa yang saya baca, apa yang saya analisa ini adalah dari diri saya sendiri pribadi. Karena banyak sekali kalau kita waktu belajar dulu, kalau bercakap seperti ini maka akan ditangkap ya. Waktunya kita untuk bercakap yang betul-betul real. Ini adalah sudah ada bukti ya, bagaimana kejatuhan Presiden Soekarno dan bagaimana Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan, dan akhirnya tidak puas dengan itu maka diganti dengan new dengan new konsep, yaitu reformasi ya. Dan reformasi hampir terbunuh juga oleh satu kekuasaan yang ingin merubah daripada 2 periode menjadi 3 periode. Ini hampir hancur lah ya. Jadi bahaya kekuasaan tidak diberikan limit atau tidak diberikan batas. Ini sudah tentunya akan memberi pelajaran yang hebat pada rakyat Indonesia mengenai revolusi, orde baru, dan reformasi. Semoga rakyat Indonesia terus belajar dari setiap pengalaman melalui perjalanan yang berliku-liku di negara Indonesia. Namun kita semua tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilalui. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.